Bocoran koreografi Ultras Garuda siap teror Bahrain. Kode sign Patinama tidak dipanggil Patrick Clifford. Pengganti Kevin Dix yang terancam absen. Balasan kocak rasis Ahmad Dhani. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kode sign Patinama tidak dipanggil Patrick Clifford. Pecinta sepak bola tanah air kini dibuat penasaran dengan siapa pemain yang dipanggil Patrick Clifford untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Beberapa pemain pun telah membuat netizen cemas karena memberikan kode tidak lagi masuk skuad Garuda. Salah satu pemain dimaksud yakni Shane Patinama yang mengunggah sejumlah foto dan caption di akun Instagramnya. Dalam foto itu, ia membagikan keseruan saat proses syuting salah satu produk di Indonesia. Shane Patinama juga membagikan momen bahagia bersama Sandy Walsh, namun dengan konsep unggahan hitam putih. Banyak dari netizen Indonesia menilai unggahan itu sebagai curhatan lantaran Shane Patinama tidak dipanggil Patrick Clifford untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 20 Maret mendatang. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang tidak rela jika Shane Patinama diacuhkan Patrick Clifford. Bahkan, ada yang membandingkan jika Nathan Chown yang mendapatkan kesempatan padahal sedang kehilangan kepercayaan di klub. Shane Patinama sendiri musim ini telah 16 kali bermain bersama sang klub, KAS Eupen, di Liga 2 Belgia 2024-2025. Namun, dalam 7 laga terakhir yang dijalani KAS Eupen, Shane Patinama hanya main 4 kali dan itu pun hanya beberapa menit. Di saat bersamaan, pesaing Shane Patinama di posisi fullback kiri timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya. Kelvin Verdong mencetak 1 gol dan 1 assist dari 24 laga bersama NEC Nijmegen di Eredivisie 2024-2025. Sementara Pratama Arhan yang baru gabung Bangkok United awal 2025 langsung moncer. Belum lagi ada sosok Dean James yang baru dinaturalisasi dan memiliki performa gemilang di Liga Belanda. Balasan kocak rasis Ahmad Dhani. Jagat sepak bola tanah air belakangan dibuat heboh dengan komentar kontroversial musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani terkait naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Komentar kontroversial tersebut diungkapkan saat anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu hadir dalam sidang DPR terkait naturalisasi Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupelsi, dan Dean James. Dalam sidang tersebut, Ahmad Dhani mengusulkan untuk mengurangi pemain-pemain dari ras Eropa atau kulit putih untuk timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, suami Mulan Jamila ini juga meminta PSSI menaturalisasi pemain yang memiliki ras yang sama dengan Indonesia. Komentar kontroversialnya pun berlanjut saat Ahmad Dhani menyarankan agar PSSI menaturalisasi para mantan pesepak bola agar dinikahkan dengan wanita Indonesia untuk menghasilkan bibit bagi skuad Garuda. Sontak, komentar kontroversial Ahmad Dhani itu menuai cibiran dari netizen. Banyak netizen yang kontra dengan usul yang diberikan pentolan grup band Dewa 19 itu. Saking kontranya dengan komentar tersebut, netizen pun membuat candaan agar Ahmad Dhani menikahkan 3 putranya Al-Eldul dengan gadis Zimbabwe. Usulan itu terlihat di akun Instagram @peluitpanjangtimnas yang membuat banyak netizen memberikan komentar nyeleneh. Terlepas dari komentar kontroversial dan tanggapan netizen itu, PSSI memutuskan melakukan naturalisasi untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Dinaturalisasinya Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupelsi, dan Dean James juga dimaksudkan untuk menambah kekuatan skuad Garuda bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengganti Kevin Dix yang terancam absen. Satu, Asnawi Mangku Alam. Berposisi sebagai bek kanan, Asnawi Mangku Alam merupakan salah satu pemain yang cocok untuk menggantikan Kevin Dix. Selama di asuh STY, Asnawi kerap dipercaya tampil di pertandingan-pertandingan penting, salah satunya saat menghadapi Cina pada Oktober tahun lalu. Memiliki kecepatan dan stamina yang baik, Asnawi dapat membantu membangun serangan ke area kotak penalti lawan.
Pemain Port FC itu bahkan baru saja terpilih sebagai bek kanan terbaik di paruh musim Liga Thailand musim 2024-2025. 2. Sandy Walsh. Bek milik Yokohama F. Marinos ini juga bisa diturunkan sebagai pengganti Kevin Dix. Selama skuad Garuda masih diasuh STY, Sandy Walsh kerap dipercaya tampil sebagai bek kanan. Bahkan saat menghadapi Jepang, pemain berdarah Surabaya tersebut sempat menggantikan Kevin Dix yang saat itu mengalami cedera. Sandy Walsh pun dikenal sebagai fullback kanan yang kerap membantu lini serang yang tentu cocok untuk skema permainan pelatih asal Belanda tersebut. 3. Eliano Reinders. Eliano adalah pemain serba bisa milik PIC Zwolle. Selama karirnya, pemain berusia 24 tahun itu sejatinya lebih banyak bermain sebagai seorang winger. Namun, bersama PIC Zwolle, Eliano kini lebih sering dimainkan sebagai fullback kanan. Dengan pengalamannya tersebut, adik Tijani Reinders tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi Kevin Dix jika harus absen lawan Australia. Bocoran koreografi Ultras Garuda siap teror Bahrain. Persiapan koreografi untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain di GBK sudah dimulai. Meski di bulan Ramadan, semangat tak kenal lelah dari Ultras Garuda untuk mendukung Garuda layak mendapatkan apresiasi penuh. Dikutip dari unggahan akun Instagram @indobola, kelompok supporter Garuda bahkan telah menyiapkan kain putih sebagai dasar desain koreografi. Terlihat seperti di malam hari, para supporter seperti mematangkan koreografi sembari menunggu sahur. Totalitas dan kekompakan Ultras Garuda memang tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya, Ultras Garuda dan La Grande Indonesia berhasil menciptakan sejarah kala memasang koreografi menakjubkan kala menghadapi Jepang. Suntikan dukungan LGI dan Ultras Garuda untuk Timnas Indonesia pun menarik perhatian publik, khususnya para pengguna jejaring sosial. Bahkan FIFA mengakui fanatisme supporter tanah air yang tak kenal lelah mengawal perjuangan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Menariknya, jelang menghadapi Bahrain kali ini, supporter Garuda tidak hanya menyiapkan koreografi untuk meneror lawan. Ultras Garuda akan menyiapkan 11 chant ikonik yang siap menggema di Stadion Gelora Bung Karno. Chant-chant ini tidak hanya memberikan semangat kepada pemain, tetapi juga mempersatukan supporter di tribun dengan irama dan lirik penuh semangat. Sama seperti laga kontra Jepang, chant pertama, Forza Garuda, akan membuka pertandingan dengan ritme energik dan makna mendalam, mengajak seluruh penonton untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada timnas dengan teriakan "Ale Ale Forza Garuda Ale Ale" yang membangkitkan euforia kebersamaan. Chant kedua, terbaik untukmu, mengalun dengan melodi yang penuh emosi dan menyentuh perasaan. Liriknya menggambarkan dedikasi dan perjuangan tanpa henti dari para pemain yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Masih ada banyak chant lain yang dapat mengorbankan semangat pemain dan supporter di Stadion Gelora Bung Karno saat pertandingan Indonesia versus Bahrain mendatang.